Namanya Budiana. Usianya 35 tahun. Cantik, pintar, dan dikenal sebagai guru teladan di kota. Tapi hidup membawanya ke tempat yang jauh dari gemerlap dunia, sebuah pelosok desa di Jawa Tengah. Di sana, di antara sawah dan suara jangkrik, ia bertemu seseorang yang tak pernah ia duga. Seorang pemuda desa sederhana, hanya buruh bangunan, tapi punya hati seluas langit. Usianya 10 tahun lebih muda darinya. Tak ada yang menyangka bahwa dua hati yang jauh berbeda justru dipertemukan oleh takdir dalam sunyi yang damai. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang pilihan, perbedaan, dan keberanian mencintai meski semesta tak selalu setuju. Kalau kamu percaya bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat paling tak terduga, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Karena kisah seperti ini hanya ada di channel ini. Setiap kisah adalah cermin kehidupan, dan mungkin hatimu akan ikut jatuh cinta di sini. Hari itu langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut merasakan resah yang bersemayam di dada Budiana. Di atas meja kerjanya, tergeletak sebuah surat bersampul coklat tua, lengkap dengan cap resmi dari kementerian. Ia membacanya sekali lagi, berharap ada kesalahan ketik, atau mungkin surat itu untuk orang lain. Tapi tidak, itu surat tugas pindah dinas ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Namanya Desa Kalimukti, desa yang bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Usianya sudah 35 tahun. Ia adalah guru teladan di kota, dikagumi murid, disegani rekan, dan diam-diam dipuja banyak pria lajang. Wajahnya cantik, posturnya anggun, dan tutur katanya penuh wibawa. Namun di balik semua itu, hidupnya terasa datar. Kesibukan mengajar dan rutinitas kota membuat hatinya lama-lama hampa. Ia belum menikah, dan tak sedikit yang mempertanyakan itu. Tapi Budiana percaya, cinta sejati tidak bisa dipaksakan, apalagi diburu-buru. Meski berat, ia tahu tugas adalah panggilan. Dan ketika panggilan itu datang, ia tak boleh menolak. Dengan segenap keberanian, ia pamit dari sekolah lama. Suasana haru mewarnai perpisahan, murid-murid menangis, rekan sejawat menahan air mata, dan kepala sekolah memberinya pelukan penuh bangga. Perjalanannya menuju Kalimukti memakan waktu hampir 12 jam. Dari kota ke terminal, lanjut bus antar kabupaten, hingga harus naik ojek melewati jalan berbatu dan hutan bambu. Sepanjang perjalanan, matanya menerawang. Inikah takdir yang akan mengubah hidupku? Batinnya lirih. Sesampainya di desa, Budiana disambut kepala dusun yang ramah dan ibu-ibu yang penasaran. Rumah dinas yang disediakan sederhana, berdinding kayu, beratap seng, dan hanya diterangi lampu minyak saat malam tiba. Jauh dari gemerlap kota, namun udara di sini segar dan sunyi yang menenangkan. Budiana duduk di kursi kayu, menatap langit senja. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga liar. Entah kenapa, hatinya terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia belum tahu bahwa di tempat asing inilah, takdir diam-diam telah menyiapkan kisah cinta yang akan mengubah segalanya. Hari pertama mengajar di SD Negeri Kalimukti terasa seperti masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Ruang kelasnya berdinding kayu dan sebagian berlubang. Papan tulis sudah retak di beberapa sudut, dan hanya ada satu batang kapur yang tinggal separuh. Meja guru condong ke satu sisi, seolah ikut lelah karena terlalu sering menopang harapan. Namun ketika lonceng bambu dibunyikan, anak-anak mulai berdatangan. Mereka berlarian dari sawah, dari ladang, dari rumah panggung yang berjajar di kaki bukit. Wajah mereka penuh semangat, meski baju seragamnya sudah lusuh dan sepatu banyak yang bolong. Mata mereka jernih, seperti telaga yang belum tercemar. Saat Budiana berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri, puluhan mata kecil itu menatapnya dengan penuh kekaguman. "Aku ingin jadi guru kayak ibu," seru salah satu anak, polos dan lantang. Budiana nyaris menitikan air mata. Hari-hari berikutnya diwarnai perjuangan. Ia harus mengajar sambil menyapu lantai kelas, membetulkan meja, dan sesekali menambal atap agar tidak bocor saat hujan. Tak ada proyektor, tak ada internet, hanya papan tulis, kapur,
dan suara hatinya. Tapi anehnya, ia tak merasa kekurangan. Ia mulai jatuh cinta pada prosesnya. Di sela-sela kesibukan itu, ia mulai memperhatikan seorang pemuda yang sering muncul di sekolah. Tubuhnya tinggi dan kekar, kulitnya legam terbakar matahari. Ia membawa skop, kayu, palu, dan sesekali tersenyum pada Budiana sambil mengangguk sopan. Pemuda itu memperbaiki pagar sekolah, mengecat tembok kelas, dan memasang atap yang bocor. Semua dilakukan dengan tulus dan diam-diam. Warga menyebutnya Mas Yanto. Usianya jauh di bawah Budiana, sekitar 25 tahun. Ia dikenal sebagai buruh bangunan serabutan, bekerja dari proyek ke proyek kecil di desa. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Budiana penasaran, ketekunan, ketulusan, dan sorot mata yang jujur, seperti anak-anak yang ia ajar. Budiana mulai sering memperhatikannya diam-diam dari jendela kelas. Ia sendiri heran, mengapa seorang guru teladan dari kota bisa tertarik pada lelaki desa seperti Yanto? Tapi bukankah hati manusia seringkali memilih bukan karena logika, melainkan karena rasa yang tak bisa dijelaskan? Hari demi hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar papan tulis yang retak. Sebuah pertemuan dua dunia, antara kecerdasan dan ketulusan, yang pelan-pelan mendekatkan mereka dalam diam. Hari itu, langit sedikit mendung, dan angin bertiup pelan menyapu halaman sekolah. Budiana sedang sibuk menyusun kertas ulangan murid-muridnya ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari luar kelas. Duk! Papan tulis tua yang diganjal batu akhirnya jatuh. Budiana bergegas keluar. Ia mendapati papan tulis itu tergeletak di lantai, retak lebih lebar dari sebelumnya. Di sebelahnya, berdiri Mas Yanto dengan tangan penuh debu dan palu di genggaman. Maaf, Bu, saya kira ganjalannya kuat. Saya mau betulin, tapi malah lepas. Ucapnya sambil menunduk, sedikit kikuk. Budiana tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Malah saya berterima kasih sudah bantu. Saya memang butuh orang untuk memperbaiki papan tulis ini. Itulah percakapan pertama mereka. Sederhana, canggung, tapi entah mengapa, ada kehangatan yang tertinggal setelahnya. Sejak hari itu, Yanto mulai sering terlihat di sekolah, membantu memperbaiki meja, mengganti genteng bocor, dan mengecat tembok kelas yang mulai kusam. Ia tak pernah diminta, tapi selalu datang dengan inisiatif. Budiana mulai mengenal Yanto lebih jauh. Ternyata ia yatim sejak kecil, hanya lulusan SMP, dan tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Untuk menghidupi rumah, Yanto bekerja keras sebagai buruh bangunan, kadang di desa, kadang merantau ke kota. Tapi sejak Budiana datang, entah kenapa ia merasa ingin lebih sering tinggal di desa. Kadang saat jam istirahat, Budiana keluar kelas dan mengobrol ringan dengan Yanto di dekat pohon mangga. Obrolan mereka sederhana, tentang anak-anak desa, cuaca, atau cerita lucu dari murid. Tapi dalam kesederhanaan itulah, tumbuh rasa nyaman yang tidak bisa dipalsukan. Ada hari di mana Yanto datang dengan luka di tangan karena terkena paku, dan tanpa berpikir panjang, Budiana segera mengambil kotak P3K dan membersihkannya. Saat jari-jarinya menyentuh tangan Yanto, sejenak mata mereka bertemu. Dan dalam diam, ada getar yang aneh, tapi indah. Yanto bukan pria berpendidikan tinggi, bukan pula sosok yang gagah dalam balutan jas. Tapi ada kejujuran dalam sikapnya, ada kesopanan yang tulus, dan perhatian yang tak dibuat-buat. Dan Budiana, yang selama ini hidup dalam dunia teori dan buku pelajaran, mulai menemukan pelajaran paling berharga dari lelaki desa ini, tentang ketulusan yang tak bisa diajarkan di bangku kuliah. Tak ada yang mereka ucapkan secara langsung. Namun setiap senyuman, setiap tatapan, dan setiap perhatian kecil yang mereka tukarkan, mulai membentuk sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Mereka belum menyadarinya, tapi takdir telah mulai menulis babak baru dalam kehidupan mereka, di antara papan tulis, skop, dan langit desa yang hening. Hari-hari berlalu, dan musim kemarau mulai menua. Desa Kalimukti yang tadinya asing, kini mulai terasa seperti rumah kedua bagi Budiana. Rutinitasnya berjalan seperti biasa, mengajar, menyiapkan materi, membenahi kelas,
dan tentu saja, menyapa Mas Yanto yang kini hampir setiap hari hadir di sekolah. Mereka mulai terbiasa saling mencari, meski pura-pura tak saling menanti. Saat Yanto tak tampak seharian, Bu Diana merasa hari-harinya lebih sunyi. Sebaliknya, Yanto yang biasanya hanya sekadar lewat, kini dengan sengaja memperlama pekerjaannya agar bisa menyapa sang guru. Bu Diana, pohon belakang kelas kayaknya butuh dipangkas. Bahaya kalau anginnya kencung, ujar Yanto sambil membawa sabit. Terima kasih, Mas Yanto. Perhatian sekali. Ya, jawab Bu Diana dengan senyum kecil yang meneduhkan. Dari sapaan menjadi obrolan. Dari obrolan menjadi tawa. Dan dari tawa, perlahan tumbuh rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Mereka mulai saling berbagi cerita pribadi. Yanto menceritakan masa kecilnya yang harus bekerja sejak umur 13 tahun. Sedangkan Bu Diana berbagi tentang kesepiannya di kota meski dikelilingi banyak orang. Pada suatu sore, hujan turun deras. Yanto yang sedang membetulkan atap belakang sekolah terpaksa berteduh di emper kelas. Bu Diana, yang melihatnya basah kuyup, spontan membawakan handuk kecil dari ruang guru. Ia mengulurkannya sambil berkata, "Kalau sakit, siapa nanti yang bantu saya betulin meja rusak?" Kalimat ringan itu membuat Yanto tertawa, tapi dalam hati, ia tahu, ada perhatian istimewa di sana. Anak-anak desa mulai menggoda mereka. "Bu Guru, Mas Yanto pacaran ya?" Mereka hanya tertawa, tapi keduanya tahu, ada benih yang mulai tumbuh di hati masing-masing. Benih itu masih kecil, masih rapuh, tapi sudah cukup untuk membuat malam-malam mereka dipenuhi senyum sendiri yang tak bisa dijelaskan. Bu Diana mulai menulis hal-hal baru di buku hariannya. Hal-hal yang sederhana tapi membuat hatinya hangat. Sementara Yanto, yang biasanya cuek dan pendiam, kini sering mematut diri di depan kaca kecil rumahnya sebelum berangkat kerja. Mereka belum berani melangkah lebih jauh. Terlalu banyak perbedaan, usia, pendidikan, status sosial. Tapi benih itu sudah tumbuh, pelan tapi pasti. Dan ketika hati mulai mengenal kenyamanan, cinta tak perlu lagi alasan yang masuk akal. Ia hanya butuh ruang untuk mekar. Semakin sering Bu Diana dan Yanto terlihat bersama, semakin banyak pula mata yang memperhatikan. Di desa kecil seperti Kalimukti, berita menyebar lebih cepat dari angin. Senyum mereka yang tulus saat berbincang di bawah pohon mangga, atau kebersamaan mereka saat memperbaiki pagar sekolah, semuanya menjadi bahan pembicaraan warga. Awalnya hanya lirih, sekadar gumaman. "Ibu guru kota kok akrab banget sama Yanto ya?" Yanto itu cuma buruh bangunan, masa pantas sama guru? Tapi kemudian, gumaman itu berubah menjadi bisik-bisik yang tajam. Jangan-jangan mereka udah pacaran diam-diam. "Apa nggak malu? Bu guru cantik kok milih lelakin deso begitu?" Bu Diana mulai merasakannya. Tatapan-tatapan yang dulu hangat kini menjadi sinis. Ibu-ibu yang biasa menyapanya di warung mendadak dingin. Anak-anak murid pun mulai menirukan komentar orang dewasa, membuat gurunya makin sering menunduk. Di balik senyumnya saat mengajar, ada beban batin yang makin berat. Yanto pun tak luput dari tekanan. Ayah dari anak yang pernah ia bantu menyemen lantai rumah bahkan berkata langsung, "Tuh, jangan kegeeran. Dia itu guru kota. Kamu cuma buruh. Jangan bikin malu desa." Yanto hanya diam, tapi hatinya bergetar, perih. Suatu hari, Bu Diana mendapati sepucuk surat tanpa nama di meja ruang guru. Tulisan tangan itu penuh sindiran. Kalau Bu Guru butuh suami, masih banyak lelaki terhormat. Bukan kuli kasar seperti dia. Surat itu diremasnya dalam diam, tapi tak sanggup ia buang. Ada luka yang tak bisa ia katakan pada siapapun. Ia mulai menarik diri, membatasi obrolan dengan Yanto, dan fokus mengajar. Yanto pun merasa perubahan itu. Tatapan Diana tak lagi selembut dulu, senyumnya tak setulus kemarin. Hati mereka diuji. Cinta yang tumbuh dalam diam kini harus menghadapi suara-suara dari luar. Suara yang mempertanyakan, meremehkan, bahkan mencoba merobohkan. Namun di antara jarak yang mulai terbentuk, rindu pun mulai tumbuh diam-diam. Mereka tahu, perasaan itu belum mati, hanya terluka. Pada suatu sore,
Yanto memberanikan diri mengetuk pintu rumah dinas Budiana. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau saya bikin ibu susah, saya minta maaf. Tapi, rasa ini nggak datang karena saya mau. Saya juga nggak nyangka bisa suka sama ibu. Tapi itu yang saya rasain." Budiana terdiam, menatap mata pemuda desa itu. Ia tahu, cinta ini tak mudah. Tapi ia juga tahu, jarang ada cinta setulus itu dalam hidupnya. Dan mungkin, cinta yang layak diperjuangkan adalah cinta yang diuji oleh dunia terlebih dahulu. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah dinas yang sunyi, Budiana duduk menatap kosong ke arah jendela. Sorot matanya sendu, seperti seseorang yang sedang berada di persimpangan jalan hidup. Kata-kata Yanto siang tadi terus terngiang di benaknya. "Rasa ini nggak datang karena saya mau. Tapi itu yang saya rasain." Ia tahu, jika ia mengikuti suara hatinya, akan banyak risiko yang harus ditanggung. Status sosial, usia, dan omongan masyarakat bukan hal sepele di lingkungan seperti ini. Ia bukan gadis belia yang bisa dengan mudah bilang "iya" tanpa berpikir panjang. Tapi, kapan terakhir kali ia merasa dihargai bukan karena gelar atau kecantikannya, melainkan karena dirinya sendiri? Keesokan harinya, ia datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Angin pagi masih membawa kabut tipis saat ia berdiri di halaman kelas yang masih sepi. Tak lama, Yanto muncul dengan gergaji kayu di tangan, hendak memperbaiki kursi rusak. Ia sempat berhenti saat melihat Budiana berdiri di sana. "Ibu, saya minta maaf kalau kemarin." "Mas Yanto," Budiana memotong pelan, tapi tegas. "Saya juga manusia. Saya juga punya hati. Dan hati ini ternyata menemukan tenangnya saat bicara dengan Mas." Yanto terdiam, matanya membulat. Tidak percaya apa yang baru ia dengar. "Saya lelah hidup dengan standar orang. Lelah menjadi bu guru teladan. Tapi tak pernah punya siapa-siapa untuk sekadar berbagi sedih. Saya tidak butuh pujian. Saya butuh ketulusan. Dan Mas punya itu." Yanto menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi Bu, saya ini siapa? Saya cuma tukang. Umur kita jauh. Orang-orang bisa makin jahat sama ibu. Biar mereka bicara. Saya sudah habiskan hidup saya mendengar kata orang. Sekarang, saya ingin mendengar kata hati sendiri." Di pagi itu, di bawah langit desa yang perlahan membiru, dua insan berbeda dunia saling menggenggam keberanian. Bukan karena mereka yakin cinta mereka akan mudah, tapi karena mereka tahu, kebahagiaan tak akan datang jika terus menuruti ketakutan. Hari itu menjadi hari yang menandai keberanian mereka untuk memilih. Bukan memilih siapa yang lebih pantas menurut dunia, tapi siapa yang paling membuat hati merasa pulang. Sejak hari itu, tak ada lagi jarak di antara Budiana dan Yanto. Meski langkah mereka perlahan, tapi setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa lebih jujur dari sebelumnya. Mereka tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, meski suara sumbang dari beberapa warga masih sesekali terdengar di balik tirai bambu. Tapi Budiana sudah tak lagi menggubrisnya. Ia telah memilih, dan pilihannya adalah Yanto. Warga yang dulu mencibir, mulai bungkam ketika melihat bagaimana Yanto sungguh-sungguh menjaga Budiana. Ia membantunya membersihkan kelas setiap pagi, membetulkan rak buku yang patah, bahkan membuat papan tulis baru dari sisa kayu yang dikumpulkannya sendiri. Semuanya dilakukan tanpa banyak bicara, tapi penuh cinta dalam tindakan. Budiana pun makin bersinar. Ia tak hanya menjadi guru, tapi juga menjadi pelita di desa itu. Ia mulai mengadakan kelas tambahan, membimbing anak-anak membaca sampai sore, bahkan mengajar ibu-ibu buta huruf di malam hari. Dan semua itu ia lakukan dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, karena kini hatinya tak lagi kesepian. Suatu hari, saat sekolah mengadakan perayaan kecil hari kemerdekaan, Yanto berdiri di samping Budiana. Wajahnya berseri, mengenakan kemeja sederhana yang disetrika sendiri. Anak-anak menampilkan tarian dan nyanyian, dan di akhir acara, kepala dusun memberikan ucapan yang mengejutkan. "Saya, atas nama warga desa Kalimukti,
ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Diana dan Mas Yanto. Bukan hanya karena mereka telah membangun sekolah ini, tapi karena mereka telah menunjukkan pada kita bahwa cinta tak kenal jabatan dan gelar. Yang penting hati. Seketika tepuk tangan pecah. Bahkan mereka yang dulu sinis kini tersenyum. Perlahan, cinta mereka diterima. Bukan karena telah meyakinkan semua orang, tapi karena mereka konsisten berjalan bersama, tanpa pernah mundur dari rasa. Tak ada pesta mewah, tak ada cincin emas berlian. Tapi pada sore itu, di bawah pohon mangga yang dulu menjadi saksi awal pertemuan mereka, Yanto memegang tangan Bu Diana. Kalau ibu siap hidup sederhana dengan saya janji hidup saya akan saya persembahkan buat ibu, sampai akhir nanti. Bu Diana menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Saya tak butuh lebih dari itu. Cinta mereka mungkin tak seperti di buku-buku, tapi justru dalam kesederhanaan itulah, mereka menemukan arti cinta yang sejati, yang tak selalu harus mewah, asal penuh rasa dan ketulusan. Kalau kamu percaya bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat paling tak terduga, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Karena kisah seperti ini hanya ada di channel ini. Setiap kisah adalah cermin kehidupan, dan mungkin hatimu akan ikut jatuh cinta di sini.